Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai kerajaan Gotalo. Izin memperkenalkan diri, saya Sawasidin Fadila. Saya Putri. Saya Cahya. Kita masuk ke materi. Sejarah Gotalo. Periode sebelum memeluk Islam. Ya. Pada awalnya di wilayah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate, Salapang atau 9 bendera. Bukti genealogis dan arkeologis mengisyaratkan bahwa pembentukan kerajaan Goa terjadi pada sekitar 1300, di mana masyarakat dan penguasanya masih menganut kepercayaan animisme. Dua putra, Tonang Katalopi, Batara Goa, dan Karengloeli diberebut tahta sehingga terjadilah perang saudara. Setelah Batara Goa menang, Karengloeli Sero turun ke muara Sungai Kalo dan mendirikan kerajaan Kalo. Setelah bersatu kembali, kerajaan ini disebut Kerajaan Goa Kalo atau Kerajaan Makassar dengan sistem pembagian kekuasaan. Selanjutnya periode setelah memeluk Islam, seiring berkembangnya Goa Kalo menjadi pusat perdagangan kawasan timur Nusantara. Para saudagar Muslim mulai berniaga ke wilayah ini pada akhir abad 16. Kerajaan Goa Kalo memasuki masa Islam berubah menjadi kesultanan. Penguasa Goa Kalo pertama yang masuk Islam adalah Ki Mangrangi Daeng Manarabi 1593 sampai dengan 1939 dengan gelar Sultan Alauddin. Masa kejayaan kerajaan Goa Kalo. Pada masa kejayaannya, kerajaan ini dikenal sebagai negara maritim yang menjadi pusat perdagangan Indonesia bagian timur. Sementara perkembangan kerajaan di bidang sosial masa pemerintahan Sultan Hasanuddin adalah memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam sehingga banyak murid yang belajar agama Islam ke Banten. Sultan Hasanuddin adalah sosok raja yang sangat anti terhadap dominasi asing. Oleh karena itu, dirinya menentang kehadiran Koch yang kala itu telah berkuasa di Ambon. Perjuangan melawan penjajah di daerah Makassar dipimpin oleh Sultan Hasanuddin menyadari kedudukannya semakin tersedak. Belanda berupaya mengakhiri peperangan dengan melakukan politik adu domba antara Makassar dengan kerajaan Bone, daerah kekuasaan Makassar. Bentuk ujungnya kerajaan Goa Kalo. Di saat publik adu domba yang dijalankan Belanda terbukti ampuh sebab Raja Bone yaitu Ali Walaka akhirnya mau bersekutu dengan Indonesia untuk menghancurkan Makassar. Perang inilah yang kemudian dikenal dengan nama Perang Makassar. Setelah bertahun-tahun berperang, Kerajaan Makassar harus mengambil kekalahannya dan mendatangani perjanjian Bonggolio pada 1900. Dalam perjanjian tersebut, banyak pasal yang merugikan Makassar, tetapi harus diterima Sultan Hasanuddin. 2 hari setelah perjanjian itu, Sultan Hasanuddin turun ke Pulau dan menyerahkan kekuasaan kepada Sultan Amin Hamzah. Perjanjian Bonggaya menjadi awal penentuan Kesultanan Goa Kalo. Pasalnya raja-raja setelah Sultan Hasanuddin bukanlah raja yang merdeka dalam penentuan politik kenegaraan. Sultan Hasanuddin, sosok siapa tokoh yang terkenal dari kerajaan Islam Goa Kalo, juga dijuluki ayam jantan dari timur. Gelar ini diberikan kepada Sultan Hasanuddin karena kepemimpinannya yang pemberani dan bersih dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan asing. Ia berkuasa pada tahun 1960 hingga 1969. Sultan Hasanuddin sebagai tokoh yang terkenal dari kerajaan Islam Goa Kalo juga telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional lewat surat keputusan Presiden RI nomor 1979 sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan beliau dalam mempertahankan harga diri bangsa.
Nah, berikut ada peninggalan kerajaan Goa Taro. Pertama ada Masjid Tua Tapa. Masjid ini dibangun sekitar awal tahun 1600 dan merupakan yang tertua di Sulawesi Selatan. Saat masa penjajahan Belanda, masjid ini digunakan sebagai benteng pertahanan. Kedua ada Istana Balalampoa. Balalampoa berarti rumah besar atau kebesaran dalam bahasa Makassar. Selanjutnya ada Batu Palatikang. Dalam kepercayaan masyarakat pada masa itu, batu ini dianggap sebagai batu dari kahyangan sehingga diyakini memiliki tuah. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.